dream high. I dream high 난 꿈을 꾸죠 힘들 때면 난 눈을 감고 꿈이 이루어지는 그 순간을 계속 떠올리며 일어나죠 두려움의 끝에서 난 Halo, welcome back to my YouTube channel. Oke, kembali lagi sama saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mira Suryani. Saya salah satu mahasiswa Unika Musi Caritas, tepatnya di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang COVID-19 atau coronavirus. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara pencegahan atau supaya coronavirus itu tidak menularkan ke yang lain atau transmisi coronavirus. Oke, bagaimana lengkapnya? Jangan lupa terus saksikan, dan sebelumnya jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe. Oke, stay tune. Saya akan menjelaskan apa itu coronavirus atau COVID-19. Jadi, coronavirus atau COVID-19 itu merupakan virus RNA strain tunggal positif, tidak bersegmen dan juga tidak berkapsul. Nah, COVID-19 ini mempunyai beberapa gejala. Gejalanya itu meliputi gejala ringan, sedang, bahkan berat. Nah, tanda klinis atau gejala klinis umum utama yang muncul itu hampir seperti penyakit flu, yaitu demam di atas 38 derajat Celcius. Kemudian tenggorokan terasa sakit dan juga bersin-bersin. Nah, ada juga tanda gejalanya itu tidak berkomplikasi. Maksudnya gini, tidak ada tanda gejala. Namun harus diingat walaupun tidak mempunyai gejala, tetapi jika seseorang itu sudah terinfeksi virus corona ini, dia dapat menularkan ke satu dengan yang lain. Oke, ingat ya. Oke, sekarang kita berbicara ke transmisi atau perpindahan. Jadi virus itu dapat berpindah seperti ini. Misalnya, saya memegang handphone ini kan. Nah, kemudian handphone saya ini dipegang oleh orang lain. Nah, jika saya tertular virus corona, maka saya dapat menularkannya lewat HP ini tadi. Nah, jadi transmisinya hanya gampang ya, hanya kita bersentuhan atau kita bersin terus kita lupa cuci tangan, atau kita bersin pakai mulut terus kita memegang benda lain, terus benda lain itu tadi dipegang oleh orang lain, maka virus itu dapat menyebar. Nah, gimana cara pencegahannya supaya transmisi itu tidak tersebar terlalu luas? Makanya kita selalu ingat untuk menjaga kebersihan selalu. Yang pertama, kita harus cuci tangan. Cuci tangan itu minimal 20 detik. Cuci tangan dengan standar yang tepat atau cuci tangan dengan tepat sesuai prosedur. Nah, nanti setelah ini saya akan mempraktekkan bagaimana cuci tangan yang benar. Nah, selain cuci tangan yang benar itu, kita juga dapat jangan menyentuh area wajah, mata dan juga hidung ketika tangan kita kotor sebelum kita cuci tangan. Ingat itu ya. Nah, kemudian kebiasaan hidup buruk, maksudnya gini, kita hidup mempunyai kebiasaan buruk. Misalnya ada saudara kita yang merokok atau sering begadang, termasuk saya sebenarnya. Nah, jadi itu jangan dilakukan, jangan sering-sering dilakukan. Kalau bisa selama COVID-19 ini hindari dulu seperti kebiasaan merokok atau tidur terlalu larut malam. Nah, seperti itu. Yang saya katakan tadi, saya akan mempraktekkan bagaimana cara cuci tangan yang benar. Oke, di sini saya sudah bersama rekan saya. Oke, baiklah. Sebenarnya perkenalkan, nama kakak Mira. Nama kamu siapa? Nama saya Dewi. Oke, sini agak majuan dikit. Oke, jadi Dewi, menurut Dewi ini gini. Dewi tahu nggak cara cuci tangan itu gimana? Cuci tangan. Versi Dewi dulu deh, gimana cuci tangannya? Cuci tangan biasa. Cuci tangan biasa pakai air gitu ya. Oke, di sini kakak akan mengajarkan bagaimana cara cuci tangan yang benar. Oke, Dewi nanti bisa ikutin kakak ya. Oke, akan mempraktekkan gimana caranya cuci tangan yang benar. Oke, Sini Dewi bisa ikutin kakak ya. jadi kita pertama cuci tangan itu di air yang mengalir. Kita buka seperti ini. Kita pertama cuci
ambil sabun. Jangan lupa memakai sabun karena sabun bukan luas ya ini sabun ini. Terserah sabun apa aja. Oke. Dewi boleh tuangin ke tangannya. Oke, ke tangan Dewi juga kasih sabun ya. Ini kasih sabun sedikit aja nggak apa-apa. Oke, sebentar. Nah, oke gini Dewi sekarang. Ini gosok punggung tangannya. Kemudian lakukan penguncian seperti ini ya. Oke, sekarang jempolnya boleh dimasukkan ke sini. Nah, sambil guys. Ya, sebelahnya boleh. Kemudian telapaknya kita bersihin. Seperti ini. Oke, dan sekarang boleh dibilas. Bilas sampai bersih ya. Nah, oke, setelah bersih, kalian bisa menggunakan tisu atau lap ya. Nah, jadi seperti itu cuci tangan dengan langkah yang benar. Gimana Dewi? Bener Dewi? Udah kan untuk diikuti? Oke, bisa diingat ya. Jadi kalau misalnya cuci tangan, jadi harus mengikuti prosedur seperti itu supaya cuci tangan ya. Jangan lupa cuci tangannya tadi selama 20 detik minimal ya. Ya, oke, terima kasih.